Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kita ke yang berikutnya, yaitu mengenai dinamika fluida. Nah, kita akan bahas dulu prinsip-prinsip utama dari dinamika fluida. Jadi, kalau yang video pertama membahas mengenai hidrostatika, fluida ketika dalam keadaan statis, tidak bergerak. Nah, kita akan belajar fluida dalam keadaan bergerak, jadi dinamis ya. Makanya namanya dinamika fluida. Nah, sebenarnya membahas fluida yang bergerak itu sangat kompleks, sangat rumit. Bahkan sampai sekarang ada beberapa konsep yang masih belum terpecahkan gitu dalam fluida. Nah, oleh karena itu kita hanya batasi pembahasan kita pada fluida yang sifatnya ideal. Oke, fluida yang ideal saja nih. Karena ini akan sangat gampang ketika membahasnya. Nah, apa yang dikatakan dengan fluida ideal? Jadi, fluida ideal itu adalah fluida yang punya sifat-sifat seperti ini. Nah, fluida ideal itu punya aliran yang sifatnya incompressible, lalu non-viscous, lalu alirannya tunak atau steady, lalu dia irrotasional. Nah, kita akan bahas dulu jadi 4 sifat ini nih ya. Apa yang dimaksud dengan incompressible, apa yang dimaksud dengan irrotasional, dan sebagainya. Supaya kita bisa mengetahui fluida yang kita bahas itu fluida yang kayak gimana sih alirannya. Oke, mulai dari yang incompressible dulu nih ya. Apa itu incompressible? Incompressible itu artinya fluida punya massa jenis konstan. Jadi ini mirip dengan definisi fluida homogen ya. Tapi konstan di sini tuh bukan dalam konteks ruang. Jadi kayak gini maksudnya. Fluida itu punya massa jenis konstan dalam konteks incompressible itu seperti ini. Jadi di sini kita punya dua fluida, yang satu incompressible, yang satu compressible. Apa bedanya? Kalau yang compressible itu gini nih, misalnya ini cairannya, ini fluidanya, dikasih tekanan P1 sekian bentuknya. Ketika dikasih tekanan yang lain, P2, itu tetap sama volumenya. Volume si fluidanya tetap sama karena massa jenisnya tidak berubah. Walaupun tekanannya diubah gitu. Nah, ini incompressible. Jadi massa jenisnya tidak berubah terhadap tekanan luar. Nah, kalau yang ini dikasih tekanan P1 seperti ini bentuknya. Ketika dikasih tekanan P2, volumenya berubah. Kenapa volumenya berubah? Karena massa jenisnya berubah. Jadi ketika dikasih tekanan yang berbeda, massa jenisnya berbeda gitu. Nggak konstan. Nah, itu yang disebut dengan compressible. Fluida yang compressible. Nah, kita belajarnya nanti aliran fluida yang incompressible. Jadi yang ini ya. Ini akan jadi gampang. Nah, kemudian ada apa nih non-viscous. Nah, jadi untuk mempelajari ini perlu diketahui dulu sifat fluida yang lain, yaitu viskositas. Jadi viskositas dari fluida itu sederhananya adalah kekentalan dari fluida. Gitu. Jadi encer atau kentalnya fluida. Itu namanya viskositas. Fluida yang kental itu ketika membahas alirannya itu ribet. Kenapa? Karena kalau kental itu nanti antara lapisan fluida yang satu dengan yang lain itu akan ada pergesekan. Sehingga gerakannya nanti akan rumit gitu karena ada gesekan itu. Nah, yang kita bahas itu yang non-viscous. Kalau non-viscous itu artinya adalah viskositas bisa diabaikan. Jadi dianggap fluida kita itu encer, benar-benar encer. Ya, atau sebenarnya viskositasnya itu ada tapi rendah banget. Jadi kita anggap aja nggak ada lah gitu. Itu non-viscous. Contohnya apa yang viscous dan non-viscous? Yang non-viscous yang encer misalnya air, itu paling gampang ya. Air tuh encer. Kita belum pernah dengar tuh air kental, belum pernah dengar ya. Lalu kalau yang viscous, yang viskositasnya besar itu contohnya adalah madu. Sangat jelas ya kalau kita lihat aliran madu sama aliran air itu beda banget. Kelihatan kalau madu kental. Nah, itu kita bahasnya nggak akan ke yang kental, kita bahasnya ke yang encer aja. Nah, kemudian apa? Nih tunak ya. Alirannya tunak. Jadi aliran tunak atau steady itu artinya bahwa kecepatan aliran di tiap titik tidak berubah terhadap waktu. Jadi maksudnya tuh begini. Misalnya kita punya suatu aliran di dalam sungai ya. Aliran air dalam sungai ini misalnya kayak gini. Ini airnya mengalir. Nah, untuk menunjukkan pola aliran dari si air itu digunakan yang namanya garis aliran atau streamline bahasa kerennya. Nanti kecepatan aliran di tiap titik dari si sungai ini akan dilogiskan dengan vektor kecepatan. Yang warna merah ini. Jadi di titik ini kecepatannya ke sana, di titik ini kecepatannya ke sana, dan seterusnya. Gitu ya, jadi tiap titik nanti akan
punya kecepatan aliran masing-masing. Kecepatan boleh berubah terhadap ruang ya. Jadi kita lihat di sini melengkung, kecepatannya berubah, arahnya berubah, bisa jadi besarnya berubah. Tetapi seiring berjalannya waktu itu tetap sama. Jadi mau 2 detik, 3 detik, 5 detik kemudian tetap begini pola alirannya, nggak berubah. Gitu. Jadi misalnya di titik ini nih kecepatannya dihitung nih di sini misalnya 5 meter per second. Ya udah sepanjang waktu tetap 5 meter per second. Dan arahnya tetap ke sana gitu. Jadi boleh berubah terhadap spasial itu boleh, tetapi terhadap waktu tidak berubah gitu. Itu aliran tunang. Nah, yang terakhir adalah yang ini ya. Alirannya punya sifat irotasional. Jadi irotasional itu maksudnya adalah aliran dari si fluida itu tidak menimbulkan rotasi terhadap pusat massa. Jadi gini tuh maksudnya tuh. Ini kita punya contoh aliran yang irotasional dan rotasional. Jadi cara kerjanya begini. Misalnya ini sungai, gini aliran sungai. Di aliran tersebut kita tempatkan partikel ringan. Dalam hal ini adalah yang ini nih. Partikel yang warna coklat bentuknya persegi. Nah nanti tentu partikel ini akan bergerak ya. Mengikuti aliran, bergerak. Nah kalau alirannya irotasional, partikel ini hanya bergerak ikut aliran saja. Dan dia nggak ada gerakan lain selain itu. Jadi hanya ikutin aliran, tidak ada perputaran rotasi terhadap dirinya sendiri. Jadi orientasinya selalu sama nih. Misalnya kayak gini kotaknya. Di sini memang garisnya melengkung, tapi tetap begini orientasinya ya, nggak berubah. Sedangkan kalau yang rotasional itu alirannya akan berbuat sedemikian rupa sehingga si partikelnya ikutan muternya muter di tempat. Jadi misalnya ini nih orientasinya kan begini, ketika mengalir ini muter di tempat, jadi miring gini, terus muter kayak gitu ya. Nah itu alirannya rotasional. Jadi kalau rotasional selain ngikutin aliran itu juga dia muter di tempat, muter terhadap pusat massanya. Jadi dan kalau yang irotasional tidak ada perputaran terhadap dirinya sendiri, dia hanya ngikutin aliran aja gitu. Oke, jadi kira-kira kayak gini ya penggambarannya. Jadi ya kita akan bahas fluida yang gampang-gampang aja. Jadi jenisnya nggak berubah, lalu dia tidak kental, jadi nggak ada gesekan, alirannya tunak, jadi nggak berubah terhadap waktu, dan tidak ada komponen rotasi. Oke, lanjut ya, kita akan masuk ke satu konsep dulu yang paling penting, yaitu prinsip kontinuitas dalam fluida ideal. Jadi prinsip ini mengatakan bahwa pada suatu aliran fluida ideal, debit aliran itu konstan nilainya, nggak berubah. Apa itu debit? Debit itu volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Jadi volume per waktu ya. Satuannya misalnya liter per menit gitu. Berapa volume yang mengalir per satuan waktunya. Makin besar debitnya berarti alirannya makin kencang. Nah debit ini simbolnya adalah Q besar. Nah nanti aliran kita akan sering belajar itu aliran dalam suatu pipa. Jadi pipa atau saluran dia punya luas penampungan tertentu. Debitnya berapa? Nah itu rumusnya debit aliran pada kasus tersebut itu gampang. A dikali V. Jadi A itu menyatakan, kalau misalnya pipa, A itu menyatakan luas penampungan si pipa. Dan V itu menyatakan kecepatan aliran pada pipa tersebut. Jadi misalnya kayak gini. Kita punya di sini suatu pipa ya. Yang berubah luas penampangnya nih. Yang tadinya luas penampangnya gede si pipanya, terus menyempit jadi kecil luas penampangnya. Dari A1 jadi A2. Di sini ketika penampangnya besar itu aliran fluidanya V1 kecepatannya. Ketika penampangnya kecil alirannya V2 kecepatannya. Nah mereka ini bisa dihubungkan dengan persamaan prinsip kontinuitas ini. Bahwa debit aliran itu konstan. Ya, konstan ya. Nah kalau konstan berarti debit di sini sama dengan debit di sini. Meskipun ukurannya berubah itu tetap debitnya konstan. Dengan demikian, karena debit itu A kali V, maka ya udah berarti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, jadi ini prinsip yang penting banget nih. Ini mengatakan bahwa luas penampang dan kecepatan aliran itu berbanding terbalik. Makin besar penampang pipa itu, maka alirannya makin lamban. Baliknya kalau sempit banget pipanya, alirannya kencang. Jadi ini bisa dipraktekkan di kehidupan nyata. Kalau kita punya selang disemprotin gitu, kita tutup sebagian mulut dari selangnya, itu nanti luasnya akan jadi kecil kan, berarti luas si selangnya seolah-olah. Kita tutup sebagian, nanti airnya yang keluar akan sangat kencang. Akan nyemprotnya jadi kencang banget gitu. Itu salah satu contoh aplikasinya. Oke, coba kita bahas satu soal ya.
berkaitan dengan prinsip kontinuitas. Jadi kita punya sungai di sini dengan kedalaman 3 meter dan lebar 7 meter. Yang ini bercabang jadi dua, masing-masing dengan lebar 3 meter dan 4 meter. Tapi kedalaman dari kedua cabang sungai ini tetap sama, 3 meter juga. Yang beda hanya lebarnya saja. Cabang yang kecil, yang lebih kecil, yang 3 meter, itu kecepatan alirannya 3 meter per second. Sedangkan cabang yang lebih besar, itu punya kecepatan aliran 2,5 meter per second. Nah, berapa kecepatan aliran sungai sebelum bercabang? Jadi V1 itu kecepatan aliran sebelum bercabang, V2 itu yang lebih besar ya. Itu berarti yang 2,5, yang lebih kecil V3 itu yang 3 meter per second. Jadi di sini kita anggap aliran sungai itu aliran yang fluidanya ideal. Kita bisa terapkan prinsip kontinuitas. Bahwa debit fluida itu konstan. Jadi nanti akan seperti ini. Awalnya itu kan semua aliran dari sungai pertama ini ya, sebelum bercabang. Dia punya debit Q1 gitu misalnya. Nah, ketika bercabang, ini disebarkan berarti ada volume fluida yang mengalir ke cabang 2, ada yang mengalir ke cabang 3. Nah, karena debit fluida itu konstan, maka debit yang tadinya itu Q1 itu dibagi-bagi, ada yang ke sana dan ke sana. Nah, kata lain, ada yang ke cabang 2, Q2, dan ada yang ke cabang 3, Q3. Jadi dijumlahkan gitu. Jadi misalnya debitnya itu misalnya 500, ini dikasih 200, ini kasih 300 gitu ya. Jadi berlaku persamaan seperti ini di percabangan. Nah, kalau udah Q1, Q2, Q3, ya pakai ini aja berarti. A kali V ya, rumus penampang dikali dengan kecepatan alirannya. Maka dengan demikian, A1 V1 nanti akan sama dengan A2 V2 tambah A3 V3. Nanti kita akan cari V1 nih. Tapi kita harus tahu dulu nih A-nya berapa, luas penampang dari si aliran sungainya itu berapa. Nah, itu bisa dicari dengan cara melihat perspektif sungai, jangan dari atas, tapi dari dalam sungainya itu. Jadi sungai kira-kira tampak apa ya? Salah satu perspektifnya adalah seperti ini ya. Jadi sungainya punya kedalaman tertentu dan dia punya lebar tertentu gitu. Nah, jadi dalam hal ini penampang alirannya itu adalah yang ini. Bentuknya persegi kan, persegi panjang berarti. Kedalaman sungai dikali dengan lebar sungai. Nah, itu dia. Itu A-nya. Jadi kalau kedalaman sungai kita simbolkan H, lebar sungai kita simbolkan D, berarti A1 itu H dikali D1. Yang sungai cabang kedua itu H kali D2, yang cabang 3 berarti H dikali D3. Nah, ini mereka kedalamannya sama semua ya, makanya H semua. Nah, dengan demikian kita bisa coret H-nya dong ya. Nah, ini tinggal gini aja deh jadi. D1 plus 1 sama dengan bla 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 bla. D itu adalah lebar tiap sungai. V adalah kecepatan aliran tiap sungai. Nanti hati-hati ya, mana yang 2, mana yang 3. 7 meter itu lebar sungai utama D1. 3 meter itu yang lebih kecil, D3 berarti 4 meter yang lebih besar, D2. 3 meter per second itu yang lebih kecil, yaitu yang V3. V2 itu yang ini 2,5 meter per second. Ya, nanti kita akan peroleh nanti V1-nya. Setelah dihitung itu akan sama dengan 2,714 meter per second. Inilah kecepatan aliran sungai sebelum bercabang. Jadi kita bisa hitung secara simpel menggunakan prinsip kontinuitas gitu. Oke, jadi sekian untuk pembahasan materi kali ini. Semoga dengan ini kalian bisa lebih paham mengenai dasar-dasar utama asumsi-asumsi dalam dinamika fluida yang ideal. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.